Hasilnya apa saja Jaga Baik? Ini kalau khasiatnya bisa kita melunturkan segala apa memang yang ada di badan kita. Bisa kita menundukkan apa yang ada seperti binatang buas, ya. Bisa mengusir makhluk-makhluk yang kasat mata. Atau memang kita ingin membuka cahaya, membuka kodrat kita. Banyak sekali kegunaannya. Ya. Nah, Sahabat Jaga Baik ya, pasti sahabat-sahabat Bang Riki Jaga Baik akan menanyakan bandrolnya ataupun harganya berapa Jaga Baik? ya, begini. Persahabat ya, kalau air bambu bentuk ini ya, saya bandrol cuma 300.000 untuk di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu harganya saya bingung mengatakannya karena mahal sekali ongkirnya. Iya, ini ya. Ini yang kalau bambu bentuk ya persahabat ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda bisa menolong di Jagabaya. Nah, kalau ini coba aku jajal dulu. Ini namanya akar tembuk buku. Jadi ya akar tembuk buku ini banyak banyak sekali kegunaannya untuk asam urat, ya, rematik, pegal lindu, encok, apalagi sakit pinggang, wah gampang sekali, ya. Ini khasiatnya. Apalagi Pengetahuan stroke. Bung Laga, air temu buku itu ruas dengan ruas itu saling bertemu Jaga Baik. Iya benar. Itu amat sangat langka juga ditemukan Jaga Baik. Kalau bukan orang-orang pilihan. Iya, saya tidak mau menyombongkan diri dari 100 dan 1000 orang paling satu yang mendapat hidayah. Ya itulah kegunaannya. Apa yang kita dapat untuk membantu sahabat-sahabat kita yang selalu mengikuti perjalanan kita, entah dia penyakit mati, ya, asam urat atau dia stroke. Tapi saya lihat ada seperti buih menjadi permadani Jaga Baik. Ini ya buih apa Jaga Baik? Apa memang hasil dari endapan bambu Ya. temu Jadi buku itu? dia ngeluarkan buih. Jadi seperti akar itu apabila kita potong kita rendamkan di air, dia mengeluarkan busa. Iya, iya. Ini. Tapi kemarin banyak yang bilang pada saya, Ki, kayu tembok itu mau dijual tidak? Tidak. Saya ingin membantu sahabat-sahabat yang selalu membutuhkan. Kalau harganya tidak jauh beda sama 300.000. Iya, iya. Nah, kalau madu ini luar biasa kegunaannya, ya, madu sakti ini ya. Ya, tadi Bung Laga sudah menyicipnya di Bang Ri Lampung, ya kan? Iya, alhamdulillah sudah. Luar biasa kan? Luar biasa. Inilah madu sakti ini. Ini kalau garam aspa ini saya tidak akan bisa cerita karena garam ini banyak kali. Iya. Karena ini punya 3 unsur ya. Karena garam ini 3 unsur. Ya, dari laut, keduanya dari embun, ketiganya air seperti comberan. Karena 3 unsur inilah untuk menghancurkan ya seperti barang-barang yang orang telah memasang di rumah kita atau orang telah menutup rezeki kita, menghancurkan usaha kita. Inilah kegunaannya garam asma ini. Subhanallah ya, para sahabat ya, banyak sekali ya dari Jagabaya. Nah, kalau ini para sahabat adalah pasir hitam dari pantai laut selatan. Jadi kegunaannya ini banyak sekali. Seandainya kita memang terkena penyakit paru-paru atau memang kita tergantung dari obat-obatan terlarang seperti alkohol, cuma satu obatnya, pasir hitam dari pantai laut selatan, cuma ada di Jagabaya. Apabila banyak mengatakan saya punya bambu betuk ini, saya boleh lihat. Atau dia mengatakan memang saya punya akar tembok buku, tidak sembarang orang. Kalau saya memang ada di Padepokan, ya. Jangan sampai tertipu, jangan sampai ada yang mengaku itu barang Jagabaya. Saya mohon, karena banyak sekali orang mengaku dan menipu masalah bahan-bahan yang menyebutkan bahan dari Jagabaya. Jadi, Ini madu hitam Jaga Baik. wah kalau madu hitam ini nama madu kejantanan. Wah kamu sering, ya. Saya ingat dulu waktu sebelum kamu kumat, kamu tuh sering kadang-kadang kamu beli, kadang kamu minta sama Bari Lampung. Ya sesuai, istrinya banyak dulu kan. Kalau beliau ini saya tahu benar dulu. Waktu dia masih sehat, selalu dia meminta madu hitam. Iya. Kekuatannya luar biasa. Ini kan madu untuk pria, seorang lelaki yang sangat perkasa, yang tidak luntur dari atas ranjang. Ini
walaupun harta kita banyak, tapi kalau kita bisa targetkan kebutuhan untuk seorang istri, percuma rasanya ya. Iya, iya. Bukan lelaki. Ini para sahabat, berapa harga yang murah sekali, beli 3 bonus 1 madu. Tapi itu untuk di hari Jumat, lebih dari Jumat tidak ada bonusnya. Oh Ya iya. ini. Jadi gimana cara untuk menghubunginya? Gampang, kalian catat yang nomor Ki Jagabaya, siapkan pensil apa pulpen ya. 0882 1303 9709. Atau memang kalian siap ingin mengirimkan ya, menanyakan nomor rekening Ki Jagabaya 114669367 atas nama Robin Hood Bank Mandiri. Jagabaya. Apa? Tadi pagi alhamdulillah berkat Jagabaya saya dihantarkan ke Padepokan Bari Lampung. Dan alhamdulillah mungkin takdir mempertemukan saya dengan Bari Lampung. Jadi mata saya telah sembuh Jagabaya, walaupun masih belum begitu jelasnya untuk dilihat, tapi setidaknya mudah-mudahan dalam jangka sehari 2 hari ini saya kembali seperti semula. Apa kamu tidak merasa menyesal kamu saya selamatkan dari tangan istrimu? Oh tidak Jagabaya, karena malah sebaliknya saya amat sangat bersyukur saya telah diselamatkan dari jerat-jerat dan lingkaran-lingkaran hitam iblis laknatullah itu Jagabaya. Jadi sahabat-sahabat Pari mungkin juga saya perlu berbicara sebentar Jagabaya. Silakan. Karena nanti setelah itu saya minta tolong Jagabaya. Apa itu? Karena rambut ini gatal Jagabaya. Yang mungkin banyak ketombe, mungkin banyak kutu, saya minta dipangkas Jagabaya. Saya minta dipotongin Jagabaya. Baiklah, saya siap. Boleh saya bicara dengan sahabat-sahabat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, terkasih, tersayang, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Secara pribadi, Bung Laga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin selama ini lisan dan ucapan Bung Laga amat sangat menyakiti hati dan perasaan dari para sahabat-sahabat semua, menyinggung ataupun tersilap di benak serta sanubari para sahabat-sahabat semua, khususnya dan spesial sahabat Bari Lampung. Saya Bung Laga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin inilah menjadikan sebuah pembelajaran ke depannya agar Bung Laga kudu berhati-hati dalam menghadapi kehidupan di kemudian hari Jagabaya. Ya benar. Jadi untuk itu dari lubuk dan relung hati Bung Laga yang paling dalam, sekali lagi mohon dimaafkan atas tindak tanduk, atas pola ucapan dan sikap yang selama ini telah menyinggung perasaan para sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Bapak. Ya. Dan saya akan mendatangi satu persatu spiritual gitu Pak ya. Ya. Saya akan memohon maaf, apalagi Ki Uyut, banyak sekali bek yang sering saya siksa dengan Mahesa. Ya. Pasti mereka entahlah apakah bisa memakan diri Bung Laga ini. Seperti kemungkinan begitu. Karena manusia itu tidak ada yang bersih. Tapi jelas di balik ketaatan dan tobat kita menyangkut apa yang pernah terjadi kemungkinan tidak akan terulang lagi. Apa yang sekarang kau ulangkan tak mungkin yang akan terjadi lagi. Jadi saya harap cobalah hidupmu yang akan datang. Perbaikilah langkahmu, tanamkanlah kebaikan, banyak kau beramal. Tapi apa kau tidak kembali kepada mengingat jasa istri? Ya, sahabat-sahabat, setiap manusia pasti punya masa lalu. Ya benar. Pahit, getir, manis, Jagabaya, sama halnya seperti Bung Laga. Subhanallah. Jadi dalam artian
walaupun tidak mudah untuk melupakannya, tapi setidaknya butuh proses Jagabaya. Bagaimana caranya agar bab demi bab buku diari tersebut yang ditulis dengan tinta hitam akan Bung Laga coba hapus demi persatu demi membuka lembaran-lembaran baru Ki Jagabaya. Amin amin rabbal alamin. Dan itu semua akan Bung Laga jadikan pedoman guru yang paling berharga dalam kehidupan Bung Laga ini. Baik. Jadi para sahabat-sahabat ya, para spiritualnya Bari Lampung dengan skepernya Bari Lampung, skeper Ki Jagabaya, skeper seluruh spiritual Bari Lampung. Saya mewakili Bung Laga atas nama karena beliau adalah ingin tobat nasuha. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Saya mohon karena beliau adalah sahabat saya, dia akan menjadikan tobat nasuha. Apabila dia ada kesalahan, tolong dimaafkan, diampuni atas perbuatannya selama itu bersama kami. Karena siapa lagi yang akan membimbing dia kalau bukan kita sesama manusia? Apakah dosa saya apabila saya melepaskan? Apakah dosa apabila saya merakul? Apakah saya dapat pahala? Saya menuntun dari kesalahan beliau menjadikan orang yang benar. Siapa yang mendapatkan pahala? Ingatlah para sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya doa-doa kalian inilah selalu dijabah di antara satu kalimat Anda. Buktinya Bung Laga ini kembali ke jalan yang benar. Walaupun begitu, beribu macam istrinya akan mengancamnya, menumbalkannya, atau membunuhnya. Tapi kalau bukan kehendak yang kuasa, sekarang beliau ada di tangan kami. Kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau ini taat, sabar, tobat. Ini mudah-mudahan imannya kuat. Siapa tahu beliau menjadi panutan yang ke depannya bersama Bari Lampung, semua spiritual itu. Jadi kira-kira ya, apa harapan ke depan nanti apabila kau ada di Padepokan? Apa kau ingin tinggal bersamaku di sini? Harapan ke depan untuk sementara Ki Jagabaya, karena keadaan dan kehidupan Bung Laga sudah morat-marit. Pakaian yang Bung Laga pakai hanya melekat di badan, karena mungkin sehari minggu belakang atau bulan belakang ada sepertinya agak balil, agak baru yang Bung Laga pakai celana atau baju itu hasil kemarin dijemuran Jagabaya. Jadi Bung Laga walaupun sederhana, robek setidaknya tidak apalah, yang penting baju tersebut memang diperoleh dengan cara halal. Seandainya saya memberikan tapi bukanlah bagus, bekas, apakah kamu mau menerimanya? Pakaian, sarung? Kalau mau sebenarnya Ki Jagabaya, kalau posisi Bung Laga ada, mungkin lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah Ki Jagabaya. Ya. Tapi alhamdulillah Ki Jagabaya mau perhatian dengan Bung Laga, dan sekali lagi Bung Laga mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada Ki Jagabaya atas segala perjuangannya, atas segala dedikasinya, hidup dan mati. Terkadang Ki Jagabaya saya perhatikan pontang-panting untuk menyelamatkan Bung Laga agar Bung Laga bisa taubat. Walaupun Bung Laga ini belum taubat oleh Bari Lampung, setidaknya mudah-mudahan amal dan kebaikan Ki Jagabaya akan dicatat oleh Yang Maha Kuasa Ki Jagabaya. Mudah-mudahan. Sama halnya saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat tim-tim spiritual seluruh Bari Lampung. Dan mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengulangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semua tim spiritual. Saya ucapkan terima kasih karena setidaknya telah mendoakan Amin amin. Bung Laga masih bisa menghirup udara segar dan bisa mengobrol saat ini juga. Amin amin. Yang jelas begini, Bung, kita menanamkan sesuatu. Apabila kita tanamkan sekarang kebaikan, kita akan menghentikan. Apabila kamu menanamkan keburukan, susah akan kamu pergi dan mati di jahat. Jadi sekarang kamu ini telah bertobat dengan benar. Ubahlah, ikutlah perjalanan, karena umur kita ini hanya hidup kita semua.
karena harta itu tidak akan kita pun dibawa mati. Tapi kita doakan juga Ki Jagabaya. Mudah-mudahan yang saat ini mungkin masih di lembah hitam seperti Ya. Si Mimi, Ya, Mahesa, Jarwo, Ya, Jarwo, Ronald, Anton Botol, Lonceng dan Laut. lain-lainnya ya. Mudah-mudahan mereka pun bertobat di kemudian hari ya. Ya itulah yang perlu kita pelajari sekarang. Itu sangatlah berat, tapi kita tidak putus berdoa. Karena doa itulah yang bisa menyampaikan belah bumi dan langit. Tanpa doa semua itu tidak ada. Jadi doa itulah yang bisa menyampaikan sesuatu. Ya. Terkadang walaupun sulit Ki Jagabaya, seperti Bung Laga, manusiawi sebenarnya Ki Jagabaya. Dalam artian masih ingat kenangan-kenangan masa lalu itu sebenarnya manusiawi. Iya benar. Tinggal bagaimana Kita kenangan-kenangan itu menyikapinya. kita kubur, kita menyikapinya. Iya. Robohlah sekarang lembaran baru. Iya. Siapa tahu kedepannya kau masih mendapatkan jodoh. Apa kau masih menginginkan seorang pendamping hidup? Apabila ada yang mau. Hanya takdir, dalam artian kalau Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sebuah takdir jodoh, kita tidak bisa menolaknya Ki Jagabaya. Ya benar, benar. Semua itu adalah takdir. Iya. Dan jujur Ki Jagabaya, dalam lubuk hati Bulaga yang paling dalam, sebenarnya Bulaga pun tidak menyangka. Maaf ini Ki Jagabaya, bukan menyinggung apa-apa. perasaan melukai sama Tidak sahabat apa-apa. semua, bukan. Iya, Tapi tidak apa. kita- Kau penanya. flashback ke belakang. Saya pun tidak menyangka Mimi yang saya kenal, yang lugu, yang deso ya, dia berubah 100 derajat sebagai wanita-wanita nakal, wanita yang binal, wanita hitam yang nyaris saya pun akan ditumbalkan oleh si Mimi itu. Tapi Sebuah- biarlah, itu sebuah pembelajaran. Kita doakan saja, mudah-mudahan di kemudian harinya mereka pun akan bertobat. Yang penting kita doakan Iya. semoga mereka mendapat hidayah Iya. kembali ke jalan benar. Itu tujuan kita. Tapi apa yang kamu kenal dari sisi istrimu itu, kebaikannya atau kejahatannya? Manusia tidak ada yang sempurna Ki Jagabaya. Benar. Mungkin sama halnya Ki Jagabaya, ada sisi buruk, ada sisi Iya. baiknya. Sama halnya mungkin di mata para sahabat-sahabat semua, Mimi itu 100% sebagai wanita dajjal, wanita iblis, wanita setan lah Ki Jagabaya. Tapi bisa jadi ada sisi baiknya dalam hati dia. Kita tidak tahu Ki Jagabaya atas dorongan apa kok dia bisa memberontak seperti itu. Seandainya saya tanya, ketika kamu sudah sadar dan berobat, tidak tergoyah dengan kebelaunya dunia ini, walaupun mereka datang juga lalu datang, ya kamu akan terikat pegangan begini, rumah segala macam. Seandainya kamu tidak tergoyah, ketika istrimu melihat tiba-tiba istrimu datang ingin bertobat, apa kau siap kembali lagi? Saya berbuat seperti ini telah siap menanggung resiko dan konsekuensinya Ki Jagabaya. Apapun yang terjadi, saya akan buktikan kepada sahabat-sahabat Ki Jagabaya, pada Lampung dan seluruh tim spiritual bahwa ini loh Bung Laga. Saya akan buktikan bukan hanya di bibir rasa tobat saya, tapi dalam hati sanubari Bung Laga yang paling dalam Ki Jagabaya. Saya akan buktikan walaupun ini seandainya Ki Jagabaya ya, seandainya Mimi itu datang menggoda ya, walaupun dilepas hijabnya dalam artian supaya menarik hati perhatian seorang pria, saya akan berusaha bersikeras akan membuktikan bahwa saya akan tobat dan saya tidak akan menoleh ke belakang kembali. Sekarang Bulaga, seandainya apa yang kau ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang selalu dalam berlaku spiritual, kau minta maaf, mudah-mudahan semua spiritualnya akan berubah. Ya.
untuk para sahabat-sahabatku spesial terkhusus pada Lampung dan tim spiritual Bang Ri Lampung. Saya pun pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti Bang Ri Lampung, Ki Uyut Notorogo, Bang Reno Pamungkas, Bang Rio, Bek, Ki Jagabaya, ada juga siapa namanya Ki Jagabaya, rekan-rekan kita Ki Jagabaya, banyak. Karena tim spiritual pada Lampung aslinya banyak sekali, tapi beliau-beliau ini bertebaran Ki Jagabaya, menumpas kezaliman-kezaliman, kemungkaran di tempatnya masing-masing Ki Jagabaya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kesilapan, kekeliruan, tindak tanduk Bung Laga amat sangat menyinggung hati dan perasaan para sahabat-sahabat semua. Saya mohon dimaafkan, karena dengan dimaafkan Bung Laga akan lega dan puaslah hati Bung Laga ini. Amin. Jadi kau sekarang ini kan duniamu sudah beda. Dan kau berpikir gimana cara aku hidup, gimana cara aku belajar ke depan. Tidak ada yang tidak bisa, yang penting kita yakin. Kenapa ulat di dalam batu aja bisa hidup ya? Kenapa kita tidak? Kita orang yang sehat, punya pikiran, punya hidayah, ya. Bola mata kita melihat, telinga kita mendengar. Kita ini orang yang paling sempurna. Janganlah kita hancurkan jiwa kita kesempurnaan ini, tidak kita syukuri dengan apa yang ada. Ya. Ini saya harus dipotong rambut di Ki Jagabaya karena saya perhatikan baca komentar tadi Ki Jagabaya pada Lampung amat sangat jijik melihat rambut ini Ki Jagabaya. Lah, motongnya ini apa mau lihat? Saya percaya. Ya tidak. Ki Jagabaya kan ini memang rambut gimbal. Ya gimbal. Ya. Ini amat sangat tebal sekali Ki Jagabaya, tapi mudah-mudahan dengan keilmuan Ki Jagabaya akan mudah. Setidaknya Ki Jagabaya pendek lah, tidak usah bagus-bagus seperti ini gaya fotonya yang mau ukuran. Ya, tidak usah Mandarin lah, tidak usah seperti apa namanya Tom Cruise segala, tidak usah. Ya. Ki Jagabaya yang penting pendek saja Ki Jagabaya. Seandainya kita potong dengan ukuran anak ABG gitu, gimana caranya? Coba. Saya takut Ki Jagabaya. Ya, kalau seperti anak ABG, saya seperti umur pentil umur 17 tahun Ki Jagabaya. Masih kan? Nah, itu kan. Iya. Masih dapat bohai. Kira-kira potongnya gimana ya? Ala kadarnya Ki Jagabaya. Yang penting pendek, apa namanya, tidak berlebihan agar para penonton senang Ki Jagabaya. Oh iya. Yang penting ngelihatnya enak gitu ya. Elok dipandang. Elok dipandang. Kalau elok pasti harus. Iya, kata orang awak tuh. Ya. Maci itu elok kalau dipandang ya. Nah, jangan gitu aja. Berarti mau dicetek ya sini kayaknya. Kalau mau dicetek apa tidak cetek kan? Tapi nanti kalau bisa sore ini juga Jagabaya, jangan di sini lah, cari tempat lain lah. Oh iya, biar tempat yang dingin ya. Ya. Oh, tenang. Cari tempat yang dingin Jagabaya. Tapi luar biasa. Jadi berapa tahun kamu memanjang rambut ini? Ya sebenarnya tidak lama-lama Ki Jagabaya, cuman karena berkat sampo Sunsil ya. Kan sampo Sunsil itu mudah sekali panjang dan hitam Ki Jagabaya. Jadi saya cocok dengan sampo itu. Jadi saya boleh tanya apa gitu? Jadi kelebihan rambut panjang ini, apakah istri kamu dulu tidak ngomel, tidak bicara apa gitu? Kalau dulu kan saya pendek Ki Jagabaya. Saya pendek, saya senang potongan seperti Mandarin Hongkong lah ya. Jadi wajar kalau mantan lah ya, mantan istri Bung Laga ini terkesima kalau memandang kemilau wajah Bung Laga, wajar kan ya. Ganteng sih tidak, tapi setidaknya punya karisma. Itu Ki Jagabaya kan. Ya kan? Bagaimana caranya agar Bung Laga ini kalau dilihat penonton Bang Ri dan Ki Jagabaya kan tidak enak gitu loh. Iya kan? Tidak sama bagus aman. Berarti ini mau dipotong bener ini? Potong Ki Jagabaya. Nah, tapi saya ngambil alatnya dulu. Seiring saya memotong rambut Ki Jagabaya,
seiring itu pula saya melepas sebuah kerinduan Bung Laga kepada mantan-mantan Bung Laga. Subhanallah, berarti kau melepaskan rambutmu Iya. akan merubah kehidupan baru. Nah itu tadi. Luar biasa. Jadi kalau ini saya menyiapkan alatnya dulu ya. Siapkan alatnya. Ada sisir juga Pak ya. Ada sisir. Rambut gimbal kalau tidak sisir dia susah sekali untuk apa namanya. Gampang aja itu mah, gampang. Percaya, Kejaga Bayi punya ilmu keilmuan yang sangat dipercaya. Ya. Tapi setidaknya jangan ini dipotong, ini tidak. Yang penting rapi saja Pak ya. Baiklah ya para sahabat-sahabat ya. Jadi saya kedatangan beliau ini minta potongan rambut ke tempat padepokan, siap memotongnya. Para sahabat jangan lupa ikut terus berjalan Jaga Bayi bersama Bari Lampung dengan sahabat-sahabat saya ya. Darah biru. Gorengan enjoy. Darah biru BRL ya. Dengan gudang madu BRL ya, dengan santriwatinya BRL, dengan Bangki Lampung, Ada Cindo, Cindo bersama Channel. Cindo Channel, dan ada juga Sepetua Sumatera dan juga guru besar BRL. Jangan lupa like dan komen, subscribe yang sebanyak-banyaknya ya, karena semua itu tidak dipungut satu biaya pun. Mudah-mudahan dengan sisi 5 jari Anda nih bisa memberikan amal kepada kami yang saya sebutkan tadi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kesilapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.